Oke guys, kita akan mencoba membuat daftar riwayat hidup dengan Microsoft Word. Pertama-tama kita bisa unduh dulu format daftar riwayat hidup melalui link ini ya, web.kominfo.go.id/site/default/file/user/12/from spasi ini jadi persen. Nanti linknya saya taruh di deskripsi aja. Setelah di download kita bisa buka filenya. Nah, buka pakai Microsoft Word. Ini kita bisa enable editing. Setelah itu kalau mau dicetak bisa langsung dicetak, tapi kalau mau dilengkapi berikut sedikit tutorialnya. Langsung saja kita akan coba lengkapi di sini. Ini sudah ada tempat untuk foto. Kita bisa hapus tulisan foto, kemudian insert picture. Kita pakai foto. Harusnya kamu sudah nyiapin foto ya di sini. Kita coba pakai foto ini aja sebagai contoh. Kemudian diatur ukurannya. Setelah itu kita ke bagian data pribadi. Nah, ini pada bagian nama, yang titik-titiknya bisa dihapus. Kemudian dituliskan nama lengkap. Setelah itu hapus lagi titik-titiknya, kemudian tulis alamat lengkap ya. Ini saya hanya kasih contoh aja, jadi kamu nanti tulis sendiri alamat lengkapmu. Lalu ada kode pos. Kode pos bisa dihapus titik-titiknya lalu diisi dengan kode pos. Kemudian nomor telepon, pakai nomor telepon yang masih aktif dan sering digunakan. Email juga sama, pakai yang masih aktif dan sering digunakan. Kemudian jenis kelamin silakan isi sesuai dengan jenis kelamin. Tanggal lahir, nah kalau tidak rata ini bisa ditap-tap dulu biar rata ya sisinya. Biar rata dan rapi. Tanggal lahir bisa isi sesuai dengan tanggal lahir yang ada di KTP. Ini hanya contoh saja. Kemudian status perkawinan
Silakan isi sesuai dengan yang ada di KTP. Setelah itu ada warga negara Indonesia, agama, kemudian lanjut ke bagian riwayat pendidikan dan pelatihan. Pada bagian periode ini silakan tulis tahun masuk dan tahun lulus. Misalkan kita tahun masuk 2000, kemudian tahun lulus 2001. Nah, jika seperti ini kita bisa geser ini ya tabelnya biar lebih luas dan angkanya biar lebih rapi. Setelah itu kita tulis mulai dari SD, enam tahun. Nah, kalau ini bisa diperlebar lagi. Kemudian setelah SD ini kita isi dulu nilainya. Setelah SD kita bisa ke SMP. Ini hanya contoh saja, tahunnya ini saya ngasal ya. SMP 3 tahun, kemudian SMA atau SMK, SMK 3 tahun, jurusan jangan lupa diisi. Nah, kalau mau menambah lagi untuk universitas bisa kita klik kanan, kemudian insert, lalu pilih yang ini. Nah, tambah lagi, kita bisa isi dengan universitas. Terusan jangan lupa kemudian nilai atau IPK. Selanjutnya kita ini rapikan dulu pendidikan non formalnya, bisa di enter aja. Nah, pendidikan non formal atau training sampai seminar. Nah, kita bisa isi pendidikan non formal apa yang kamu ikuti dan mempunyai sertifikat di dalamnya. Jadi pendidikan ini bisa dibuktikan dengan sertifikat. Setelah itu kita lanjut ke riwayat pengalaman kerja. Nah, kalau kamu punya pengalaman kerja bisa diisi. Ini pengalaman kerja ini
harus dibuktikan dengan surat paklaring atau surat pengalaman kerja. Tapi kalau tidak bisa atau belum punya pengalaman kerja, bisa dihapus saja bagian ini. Kita beri contoh mengisi 1 tahun, kemudian nama perusahaan, lalu posisi dan penghasilan terakhir, gaji sesuai yang ada dengan slip gaji pokoknya aja yang ditulis. Kemudian job deskripsi, jelaskan secara singkat pekerjaan kamu, posisi dari pekerjaan kamu ya. Kalau mempunyai 2 atau 3 pengalaman kerja bisa ditulis di bagian bawahnya. Nah, tapi kalau tidak ada bisa dihapus aja. Kita hapus aja. Kita rapikan sedikit. Kemudian lanjut ke kecakapan berbahasa. Nah, ini bahasa apa selain bahasa Indonesia yang kamu kuasai? Contohnya bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan sebagainya. Kemudian isi kepada poin kemampuan membaca, baik menulis, berbicara, mendengar. Bisa diisi dengan baik atau cukup. Mungkin bisa juga dengan kurang atau sangat baik. Setelah itu pada bagian kesimpulan, ini bisa klik kanan untuk add, tambahkan teks ya. Jelaskan tentang diri kamu. Atau kemampuan yang sesuai dengan pekerjaan yang ingin kamu lamar ya. Setelah itu kita masuk ke bagian tanda tangan. Ini diisi, hapus saja yang titik-titik, isi dengan nama. Kemudian tanda tangannya bisa di-upload melalui foto ya. Jadi kamu harus siapkan dulu foto tanda tangan. Kita bisa uploadnya insert picture, kemudian kita pakai contoh simbol ini aja ya. Kita bisa atur gambarnya. Selesai. Untuk kerapihan CV-nya atau daftar riwayat hidup bisa kamu atur sendiri bagaimana supaya lebih rapi.